Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, wilayah Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini kita bincang-bincang santai saja sambil ngopi. Cuacanya sejuk sekali nih, habis diguyur hujan dari sejak sore hari. Sambil menambah kehangatan, silakan diseruput kopinya, bapak-bapak. Kira-kira ada tema apa nih malam ini? Kita mau bincang-bincang santai. Ada yang punya usulan mengenai topiknya atau temanya? Ya, masih seputar agama ya. Ya, agama yang di luar sana. Di luar ya. Agama zong. Oke, bapak-bapak, kita coba mulai diskusi bincang santai kita mengenai agama. Nah, tadi ada usulan dari Pak Kus. Pak Kus dari Sunter ya, Pak Kus ya. Kayaknya sesepuh Sunter ini. Jadi temanya katanya agama zong. Oh, ya udah kayak door prize aja nih Pak Yai, ada zongnya segala. Oke, mungkin sebagai pengantar sedikit saya akan mulai. Kalau melihat dari tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, merujuk pada kelompok beragama atau aliran-aliran beberapa agama yang ada di negara kita. Saya kira hampir semuanya setuju bahwa agama itu adalah produk Tuhan. Nah, namun demikian karena tadi yang dibahas temanya adalah zong, apa bisa kira-kira agama yang sedemikian rupa dianut banyak orang, pemeluk agama yang tersebar dari berbagai macam agama, kok kemudian zong itu kira-kira maksudnya gimana Pak Yai? Apa bisa dijelaskan lebih lanjut? Monggo silakan, ada yang mau memulai? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya untuk diberi kesempatan untuk berbicara. Sebenarnya kalau agama yang asli mah nggak ada yang zong ya. Nggak ada yang zong. Agama yang kodim itu nggak zong. Ya betul. Berarti kalau yang zong nggak dapat apa-apa dong, cuma nguap gitu aja ya. Karena saking banyaknya manusia dan saking banyaknya yang kepingin menyampaikan agama tersebut, sedangkan mereka itu belum bisa praktek tapi sudah berani berbicara tentang agama. Nah, ini yang kadang menjadi bumerang ya buat istilahnya, ataupun menjadi gerhana buat yang aslinya begitu, yang lainnya. Betul. Nah, akhirnya yang nggak bisa dibuktikan pun dipercayai rame-rame. Nah, ini yang kan berat kan, dipercayai, diyakini tapi tidak pernah bisa dibuktikan lah, dipraktekkan. Akhirnya yang disebut zong ya seperti itu Pak Yai. Betul. Jadi nggak ada ketersambungan sama sekali. Betul. Karena mereka merasa selalu bisa berhubungan dengan Tuhannya itu secara dengan cara manualnya. Betul. Iya. Karena dimimingin pahala gitu. Ya. Kayak gitu. Rata-rata orang begitu. Jadi apa ya? Berlomba-lomba lah ya. Sampai bahasanya ketinggalan satu waktu saja itu kayak merasa gimana gitu. Betul ya, memang kalau kita saya sendiri ya, padahal itu namanya sebenarnya gimana ya, zong ya itu kan ya. Iya, betul. Kan nggak nyambung kan. Ya gimana ya, jadi begini ya, kalau yang saya dulu itu sebelum tahu tentang yang kebenaran yang hak ya, kebenaran yang mutlak ataupun yang tidak bisa diganggu-gugat, itu kita akan selalu dibumbui dengan istilahnya harap-harap. Misalnya bismillah supaya gini, supaya selamat lah. Saya contohnya begitu ya. Jadi seolah-olah tanpa ada metode yang pasti gitu ya. Betul. Jadi malahan berharap memupuk hawa nafsu kita sendiri ataupun jadinya semoga mudah-mudahan. Betul. Tapi tanpa tidak pernah istilahnya kita buktikan sama sekali. Nah, itu yang dimaksud zong itu mungkin seperti itu Pak Yai. Betul sekali. Jadi boleh kita tambahin, zong itu memang artinya orang yang ketika beribadah
atau melakukan sesuatu tapi tidak ada ketersambungan dengan Tuhan. Intinya seperti itulah kalau zong itu. Karena apa? Dia nganggapnya itu merasa dirinya gini, karena kewajiban lah ya. Mungkin merasa sudah beribadah, melaksanakan ritual, Iya, sudah pasti iya terhubung gitu. dengan Tuhan. Iya. Karena kalau kita lihat beberapa penceramah kondang, jadi kan selalu dijelaskan bahwa Tuhan itu maha mendengar, maha mengetahui. Begitu. Jadi padahal itu kalau kita nggak bisa mengenali, nggak akan ada sambungan, Pak. Ya, iya. Sambungan sama sekali. Silakan dilanjut, Pak. Jadi intinya tidak ada ketersambungan dengan Tuhan. Jadi dulu nih saya pribadi juga begitu. Artinya ketika dipanggil atau mendengar suara azan lah, Allahu Akbar, tergesa-gesa nih, kayaknya seakan-akan takut ketinggalan lah bahasanya gitu. Tapi dibalik itu semua ternyata kita itu hanya melakukan atau menggugurkan itu saja, Kewajiban. atau istilahnya ritual sebetulnya. Oh, jadi fokusnya hanya pada ritualnya ya. Iya, kewajiban gitu. Kalau boleh saya bertanya, Pak Kus, bukankah yang dimaksud ibadah itu sebagaimana secara definisi itu aktivitas rohani? Nah, bagaimana kemudian aktivitas rohani ini apakah otomatis akan muncul pada saat seseorang melakukan ritual ibadah, ya kan? Yang mana kita ketahui bersama ritual itu lebih fokus kepada tata cara, syarat dan istilahnya apa, Bang Egi, kalau untuk tuntunan ya, tuntunan ritualnya itu kan sebenarnya lebih condong ke aktivitas jasmaninya. Nah, bagaimana kemudian apakah dengan kita mengikuti tuntunan ritual yang secara jasmani kita ikuti, apakah otomatis rohani kita bisa tersambung tadi? Tidak. Oh, nggak bisa Sama auto sekali ya? tidak, nggak bisa auto. Karena di sini ada sistem. Kalau kepengen nyambung ya harus melalui sistem. Ya. Nah, Oke. di sini majelis zikir tarekat Naksabandia Wilayah Nusantara itu menjelaskan bahwa kalau pengen beribadah yang nyambung itu harus ada ketersambungan Ya, melalui sistem sistem gitu. Karena apa? Ini termasuk persepsi baru nih, atau memang dari dulu seperti itu agama yang Dari dulu seharusnya? Agama kodim itu dari dulu Pak. Jadi baku, kekal, mutlak, mutlak. baku dan kekal. Jadi dari zamannya Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu semua sama. Berarti kalau kita runut pada sejarah perjalanan para nabi, artinya dalam tahap ritual, dalam tahapan tuntunan syariat ritualnya, artinya agama memang berbeda-beda. Bukan seperti itu, Pak ya, Pak Kus. Artinya kan kita secara kasat mata melihat yang mohon maaf nih, yang beragama Hindu Iya. punya tempat ibadah sendiri, yang beragama Islam punya tempat suci sendiri, yang beragama Nasrani punya gereja dan sebagainya. Artinya dari berbagai macam sekian banyak nama atau merek agama yang ada, artinya itu tetap harus mewajibkan adanya ketersambungan tadi ya. Oh, jadi yang tersambung sebenarnya rohaninya, Pak Kus ya, apa jasmaninya? Rohaninya, bukan jasmani. Jasmani mah hanya syariat saja. Jadi kalau kita pengen belajar tentang sholat umpamanya, Iya. syariatnya Iya. itu harus belajar ilmu fikih, ya kan? Oke. Tentang tata cara berwudu dan lain sebagainya, tentang sholat dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau belajar di situ saja, ruh kita tidak akan sambung, tidak akan sampai kepada yang maha ruh. Oke. Gitu. Oke. Karena Allah sendiri itu berada di Di langit tertinggi lah ya, di puncak akhirat lah ya. puncak akhirat tertinggi. Nah kalau awalnya dewe kayak gini ya nggak bisa. Jadi harus melalui sistem tadi ya, Sistem Pak Kus ya. yang disebutnya wasilah juga bagaimana ya. Oke. Nah, kalau kita kembali, Ayatnya ada kan ayatnya bagaimana ya?
Ada. Coba Pak gimana ya, Cek? Coba. Silakan Pak Giman. Nah, itu di dalam surat Al-Maidah 35 ya. Itu carilah wasilah agar supaya kita bisa beribadah secara rohani gitu. Ya kalau nggak memakai wasilah ya nggak bisa. Carilah wasilah agar supaya rohanimu ada ketersambungan dengan yang maha rohani gitu. Tetapi itu tidak semata-mata bisa kita juga langsung. Nah itu harus melalui kalau di dalam surat An-Nisa 59 ya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri minkum gitu. Jadi tidak bisa juga kita langsung gitu, nggak bisa. Jadi harus ada sistem gitu. Sistem. Berarti kalau saya coba perjelas Pak Wagiman. Tadi bunyi referensi ayatnya kan atiu wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Iya. Berarti kita wajib mengikuti atau taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri. Iya. Artinya tiga entitas tersebut harus ada dong ya, harus nyata supaya kita ada. bisa mengikutinya. Iya, harus Bisa ada. diperjelas lebih jauh kira-kira melalui metode apa supaya kita bisa tersambung tadi. Nah, ini di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara ini ada metodologi dan sistem wasilah gitu. Yang waris, ya, yang waris. Nah, wasilah itulah yang tiga entitas itu. Itu Sebagai penghubungnya ya. sebagai penghubungnya. Itu ada wasilah, itu ada yang membawa, namanya ulil amri minkum di zaman sekarang gitu. Bisa dianalogikan bagaimana? Iya. Maksudnya? Jadi Untuk ulil amri itu yang menghampiri kita ya, yang hidup sejaman dengan kita. ulil amri minkum itu adalah manusia yang dikuasakan Oke. dan itu rohnya sudah disucikan gitu kan. Oke. Kalau belum ya tidak bisa disebut ulil amri minkum. Berarti sebagai contoh ini para nabi terdahulu itu ya yang membawa Ya, kitab suci segala macam itu contohnya ya. Seperti itu Nabi. Oke. Kalau ulil amri minkum zaman Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad sendiri. Betul. Ulil amri Nah minkum itu ya. saya kira ada gambaran jelas ini perbedaan antara bagaimana kita beragama dalam bimbingan ulil amri atau zaman dulu diwakili oleh Nabi Muhammad. Artinya pada saat Nabi masih ada ya kan, karena kita kan mayoritas Muslim nih ya kan. Artinya para sahabat yang hidup di zaman Nabi itulah yang benar-benar terbimbing dalam bimbingan Nabi sendiri atau yang kita sekarang kenal dengan istilah ulil amri minkum, atau mungkin ulama warasatul anbiya, sama nggak itu? Nah, Secara fungsinya. secara itu memang ada hadisnya ya. Jadi saya juga kurang gitu. Iyalah, kita kan cuma hafal gitu ya. cuma tukang nongkrong aja di Iya, warung tukang kopi. nongkrong begini ya. Jadi tetapi di sini ulil amri minkum itu disebutnya kalau di dalam Al-Qur'an itu ya ulama pewaris para nabi gitu. Apa yang diwariskan kan gitu. Betul. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya Pak Wagiman. Kalau misalkan kita yang hidup hampir berjarak 1500 tahun lalu, yang Muslim, yang Nasrani mungkin hampir 2000 tahun lalu dengan nabi atau utusan pada zaman itu, apa kira-kira memungkinkan kalau kita hanya mengikuti tuntunan kitab sucinya dan referensi literasinya saja? Oh, itu tidak mungkin. Nggak bisa ya. Tidak mungkin. Jadi fungsi rohani sebagai penghubung rohani tadi, kita harus ada interaksi dengan dengan ulil amri minkum tadi yang Iya. disebutkan ya. iya, udah pasti harus. Oke. Karena ulil amri minkum itu sebutannya ya untuk zaman sekarang ini Oke. gitu. Disebut ulama waris atau ulil amri minkum ya zaman Ya, sekarang. artinya sebagai orang yang hadir di tengah-tengah kita, yang di zaman para sahabat dulu itu diwakili oleh Nabi sebagai utusan Tuhan, interaksinya nyata gitu loh, ada Nyata, ya. Oke. iya. Jadi kita nggak bisa ya mengadop apa, kan banyak tuh orang bersalawat sekarang bilangnya supaya ada wasilah kita sebut ila hadrati mulai Syekh Abdul Qadir Jailani gini-gini disebutnya semua tuh para wali itu. Artinya nggak, kira-kira
kan zamannya berbeda tuh. Mereka kan udah lebih dulu meninggal daripada kita. Jadi kalau secara ketersambungan sebenarnya bisa nggak ya kira-kira? Nggak bisa ya. Termasuk sama dong kalau kita bersolawat kepada Nabi, tapi kita nggak ketemu pewaris ulamanya, ulama pewarisnya. Artinya nggak ada interaksi gitu Nggak ya. ada. Secara jasmani. Wah ini luar biasa ini Pak Wagiman. Berarti Itu yang disebut zong. oh itu agama Zong seperti itu. Wah luar biasa Pak Nggak ya ada ini. interaksi secara Padahal jasmani. secara ritual, secara literasi, ya kan semua dia sudah ikuti semua tuh. udah ikut semua. Tetap Zong jatuhnya. Tetap zong, nggak bisa. Tetap Bisa diperjelas nggak Bang Egy? Contohnya zongnya di mana gitu? Kalau tadi kan yang disampaikan Pak Wagiman, artinya secara wasilah dia nggak tersambung karena putus dengan ulama sebagai pewaris nabinya, atau sebagai contoh gamanya tadi kan pada saat masih ada zaman Nabi, ya kan para sahabat ini langsung bisa berinteraksi. Apakah kemudian ini kalau umat sekarang tidak ketemu dengan ulama pewarisnya atau ulama warasatul anbiya atau yang disebut Pak Wagiman tadi sebagai ulil amri minkum, artinya fungsi itu menjadi hilang atau otomatis nggak bisa tersambung lagi atau bagaimana kira-kira Bang Egy? Betul, sama sekali zongnya hilang ya Pak ya. Karena apa? Pada zaman para sahabat itu ini sangat jelas ya. Oh. Sahabat Badu itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sudah beriman kepadamu. Apakah iman sudah masuk dalam dadaku? Oh. Jawabannya Rasulullah apa? Belum. Ya. Iman belum masuk ke dalam dadamu. Sangat jelas ya. Yang waktu itu para sahabat bertemu langsung, bertatap langsung Iya, ya, dengan itu beliau. saja belum ya. Belum beriman. Nah, gimana kita umat sekarang ya? Gimana mas sekarang mau bisa ada? Betul. Nah kaitannya dengan Nabi tadi, memang secara fungsi kan dia udah selesai, udah khotamul anbiya udah nggak ada kan? Iya udah nggak ada. Tapi yang disebut ulama pewaris atau apa namanya tadi kata Pak Wagiman ulil amri minkum ini secara fungsi berarti kurang lebih sama dengan fungsionalnya sama dan cara-caranya pun dengan sama. visi misi yang dibawa Nabi saat itu ya. Ini yang disebut sebenarnya Trinitas ya. Trinitas ataupun wasilah itu ada di balik sistem. Oh, saya baru Bang Egy, itu kenapa di rukun Islam yang pertama syahadat itu harus bersaksi. Betul. Jadi yang kita saksikan itu sebenarnya pewaris tersebut. oh, utusan Tuhan itu ya. Makanya syahadat kan gandeng tuh. Ya. Ya. Tidak terpisahkan dari itu. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, berarti boleh nggak kalau saya deskripsikan atau saya definisikan secara sederhana umat sekarang yang tidak ketemu pada apa namanya zaman Nabi pada saat Nabi masih ada, artinya kan para sahabat itu menyaksikan bahwa Nabi sebagai utusan atau sekaligus Rasul. Iya betul. Ya, karena kan dia hidup sejaman, berarti kan ketemu gitu loh. Ketemu. Berarti kalau sekarang kira-kira gimana tuh Bang Egy? Kalau umat yang sekarang berarti wajib mencari ya ulil amri tadi atau Iya betul. atau pewarisnya ya, ulama tadi pewarisnya. karena Mencari wasilah. ini bagi yang lain juga ya yang mungkin menyampaikan agama dengan cara mereka sendiri. Mohon Supaya tidak jadi agama zong ya. supaya tidak jadi agama zong ataupun menutupi gerhana yang aslinya, yang menutupi yang aslinya ataupun menjadi gerhana. Tolonglah istilahnya, mari kita berpikir cerdas untuk bisa saling mencari kebenaran yang hak, kebenaran yang benar-benar ada di dalam Islam, ya kan? Kebenaran beragama yang benar-benar melalui rukun dan syarat, ya kan? Karena semua ini sistemik ya, dan harus bisa dibuktikan, bisa dialami oleh pelaku itu sendiri. Bukan hanya sekedar cerita ataupun sekedar Melaksanakan mengikuti, ritual, ritual yang tidak belum kamu begini. Biar begini ya kan, tapi tidak pernah bisa mendapatkan sesuatu yang jelas bagi dirinya. Berarti mulai rukun Islam yang pertama syahadat saja sebenarnya kita udah berbeda jauh ya dengan dengan pandangan umat sekarang ini ya kan. Saya kira masuk akal itu karena kenapa kok syahadat itu bersaksi ya? Saya kira jelas, jangankan untuk kesaksian syahadat. Kalau kita lihat sidang di pengadilan negeri atau pengadilan ya kan, yang disebut saksi itu kan dia mengalami sendiri ya kan, melihat langsung ya kan, ada interaksi dengan panca inderanya, termasuk tahu kronologisnya. Nah, bagaimana kemudian para ulama kita, saya kira saya dari sekolah SD, madrasah, sanawiyah sampai aliyah, sampai sekolah SMA, kuliah, penjelasannya hampir sama Pak Wagiman. Syahadat itu hanya cukup mengucapkan. Iya, dan padahal bunyi kalimatnya saya bersaksi. Bersaksi. Tapi kok hanya mengucapkan tanpa disaksikan, kok seolah-olah sudah
Nah, Padahal itu itulah. kita belum ketemu ya. Masih masuk kategori zong kalau nggak ada yang Itu disaksikan. zong banget itu, zong banget, bukan bukan kategori lagi. Silakan dilanjut Pak. Gimana? Iya, jadi ya mohon maaf ya. Artinya di sini untuk namanya beragama ya. Agama itu kan ada metodologinya, ada sistemnya gitu. Nggak asal-asal kita mengikuti ritual orang tua kita langsung kita beragama. Enggak bisa. nggak bisa gitu. Jadi itu kita untuk berhubungan dengan yang maha itu nggak mungkin memakai yang relatif kan gitu. Itu ada keterangannya di surat Ar-Rahman ayat 33. Tidaklah jin dan manusia itu bisa sampai kepada Allah kecuali ya Dengan kekuatanku. dengan kekuatan Tuhan kan gitu. Tidaklah sampai jin dan manusia pada Allah kecuali yang dimaksud Allah di sini yang laisa kamislihi ya, yang maha gitu. Jadi itu tidak mungkin secara rukun syarat ya, Nggak terpenuhi. nggak terpenuhi karena ini ranahnya bukan ranah jasmani lagi gitu, ini- bukan ranah ritual. Dahsyat sekali nih. Saya baru dengar nih penjelasan yang seperti ini Pak. Wah, gimana? Iya. Sekarang contoh logikanya lah, gampangnya HP ya. HP baru sudah ada baterai, Iya. sudah ada kartu SIM-nya. Tapi kalau tidak ditanamkan kuota ya, yang sejenis dengan ini kan nggak bisa. Kalau nggak ada sinyalnya ya. Iya, itu artinya sudah jelas banget gitu di keterangan Ar-Rahman 33. Tidaklah sampai jin dan manusia melampaui ya Batas langit ya. batas langit Dan dan bumi. bumi kecuali dengan kekuatan Tuhan. Nah, kekuatan itu hanya bisa kita peroleh melalui wasilah tadi ya. Betul. Ulil amri Jadi minkum begitu itu. kita nggak ketemu Nabi, nggak ketemu Rasul, nggak hidup sezaman dengan mereka, artinya zaman ini pun sebenarnya yang berfungsi sebagai Rasul itu tetap ada, Tetap ada. melalui ulama Melalui- warasatul anbiya atau Betul. ulil amri tadi ya. Nah, kan yang diwariskan apanya kan Betul. ilmunya, keilmuannya. Sekaligus sebagai penghubung atau transmitter rohani, yang disebut wasilah tadi ya. Nah, zaman sekarang ya mohon maaf ya, menganggap Rasul nggak ada. Ini Iya, zong udah banget. mati lama ribuan Zong. tahun lalu. Bagaimana nggak zong, ya kan? Sedangkan kata Nabi aja mutu qabla antamutu, matikan. Nah, disitulah proses awal kita beragama, di situ ditanamkan nur iman dan nur kita. Baru Oh, yang disebut bayat gitu, Pak. bayat. Kalau di sini bayat, mungkin kalau di agama lain kayak agama Nasrani kan Ada baptis, itu gitu baptis, inisiasi, ada Inisiasi, yang agama lain ya. Hindu gitu ya. Agama ada ya sistemnya begitu ya. Agama yang mencapai kepada ruhani ya, bukan jasmani aja ritual Iya, ikut-ikutan. Berarti kalau demikian saya bertanya lagi, artinya mereka yang ketemu dengan ulama warasatul anbiya yang memiliki pewaris sebagai fungsi kenabian atau kerasulan, Iya. itu harus ada interaksi dengan kita. Betul. Berarti wajib dong kalau gitu. wajib ketemu kan. Kalau nggak ketemu itu gimana Pak Okim kira-kira? kan perintahnya jelas. Carilah wasilah, Iya. ya kan? Untuk ketersambungan Jelasin rohmu. suratnya apa? Karena selama ini kalau Al-Maidah 35. Iya. ada ya Pak ya. Nggak, kalau yang saya lihat selama ini yang berkembang di masyarakat umum, artinya kan mereka hanya cukup mengikuti para ulamanya atau pendetanya ya kan. Artinya sebenarnya itu mereka sudah benar sepanjang yang menjadi panutan atau yang menjadi fungsi rasul tadi sebagai pembimbing umat itu harus tetap ada ya. Iya, kalau nggak ada ya. Tapi mereka ada loh Pak, ada ustadznya, ada ulamanya, Iya, ada tetapi pendetanya, di situ nggak ada wasilahnya gitu, nggak ada ketersambungannya gitu loh. Oh, Jadi- nah itu sebenarnya wasilah itu yang diwariskan oleh Rasul dan Nabi terdahulu kita itu. Iya betul. Kalau di agama lain berarti sesuai dengan Rasul-Rasul mereka ya. Nah, iya. Kalau di Nasrani mungkin Nabi Isa, Iya. kalau di Yahudi mungkin Nabi Musa. Betul. Oh, nah ini agak susah Pak. Tapi enggak juga sih ya. Tadi saya pegang yang kata-kata yang disampaikan Pak Kus saja tadi, supaya enggak zong kita beragama itu berarti harus dalam bimbingan ulama atau
apa namanya Warasatul Anbiya. ya yang punya sambungan atau sebagai pemegang wasilah. Betul. Nah, ada ciri-cirinya nggak Pak Gimana kira-kira gimana? Apakah semua ulama itu punya memegang wasilah atau Belum tentu. atau nggak bisa? Oh ya, makanya ada sanad keilmuan ya dari situ ya. Ya ciri-cirinya termasuk itu sanad keilmuannya waris gitu, ya kan? Bukan apa secara nasab ya. Nah, ini luar biasa ini. Sanad gitu. Ini iya. Kalau nasab secara keturunan kenapa tidak Nah, anak-anak Nabi yang menjadi yang diagung-agungkan orang di luar kan selama ini itu Pak Wagiman. Iya. Ya kan yang disebut Ahlul Bait ya kan yang sampai ada istilahnya klan Ba'alawi lah yang kemudian terakhir digugat oleh apa namanya ya Imat kalau nggak salah ya. Ternyata mereka secara nasab juga nggak terhubung. Nah, itu kan Apalagi secara ilmu ya. harus tahu kronologinya. Oke. Makanya kita harus mencari ulil amr minkum menjadi pewaris. Yang benar-benar membawa wasilah itu ya. Betul. Ya ciri-cirinya kan di sini ada kitab Qadim, ada Rasul Qadim, ya kan? Itu berarti harus dilalui itu. Artinya harus ada interaksi ya. Kayak tadi ati uwo wa ati rasul wa ulil amri. Berarti bagaimana kita bisa mentaati yang disebut tadi mulai Tuhan, Rasul dan ulil amri kalau sosok yang berfungsi sebagai itu nggak ada gitu. Nah, ya nggak bisa. Tetap zong lagi ya. Zong lagi. Makanya wajib ada ya. Wajib ada, wajib ketemu lah ya. Nah, pertanyaannya kan di mana? Nah, gitu kan? Di mana? ya makanya tadi saya tanya, artinya kan hampir semua penceramah kita, terutama yang Muslim, kan banyak tuh ulama-ulama yang seolah-olah kita hanya cukup mengikuti jejak para ulama, ya kan, berkiblat ke mereka, seolah-olah sudah sampai selamat sampai di surga, kan seolah-olah begitu. Itu hayalan kelas tinggi, mohon maaf ya. Di sini Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara ada metodologi yang tersambung dengan ulama waris ya, ulama waris, pewaris ya keilmuannya. Jadi sebagai fungsi kerasulan ya, sekaligus pembawa wasilah ya. Pembawa wasilah itu. Oke, ya saya kira kalau seperti itu polanya atau metodologinya, saya kira bisa diterima Pak Wagiman. Karena kenapa? Kan banyak tuh hampir semua masyarakat kita sekarang terutama yang Muslim, begitu yang menyampaikan suatu risalah itu adalah ulama, seolah-olah itu udah pasti produk Tuhan gitu loh. Padahal tadi kalau kita lihat dari syarat yang pertama aja mengenai rukun Islam, kan kalimatnya kan bersaksi tuh. Iya. Ternyata nggak harus menyaksikan, cukup mengucapkan saja sudah masuk ya. Ya nggak bisa. Iya. Saya mengucapkan makan, ayo makan, mana makanannya? Harus ada yang dimakan ya. Harus ada yang dimakan. Berarti ini kopi, kan ya, harus ada kopinya. saya minum, berarti harus ada yang diminum. Nah kalau saya bersaksi sama juga harus ada yang disaksikan. Nah itulah yang dulu dialami oleh para sahabat dengan menyaksikan zahir Nabi Muhammad sebagai fungsi kerasulan. Kan ada pewarisnya. Kalau ulama warasatul anbiya. Betul. Tidak semua ulama menjadi pewaris. Saya kira masuk akal. Kenapa disebut warasatul anbiya? Karena fungsi nubuah kenabian sudah berakhir. Iya. Kalau nggak salah di ayat lain ada tuh yang khotamul anbiya atau apa itu istilahnya. Yang khatam itu kan nabi. Jadi rasulnya tetap ada ya. Nggak ada ayat yang punyanya atau hadis yang punya khotamul rasul, nggak ada. Luar biasa. Gimana dapat dari mana itu ilmunya kayak gitu tuh? Ya, saya pencari dan pelaku soalnya. Betul. Jadi harus nyata ya. Harus nyata. Supaya nggak menjadi produk agama zong yang hanya kita ikuti secara tuntunan syariat dan ritualnya saja. Iya. Artinya nggak cukup hanya kita berserah diri secara zahir, tapi secara batin dan rohani kita wajib tersambung ya. Wajib tersambung pada ulil amr minkum. Nah, gile ini ilmunya. Jadi cara ini ada kisi-kisinya nggak Pak Gian supaya kita bisa mendapatkan bimbingan Rasul yang punya yang berperan sebagai warasatul anbiya tadi. Ya ada. Tinggal temuin aja ini yang ngobrol di sini kan. Karena dia bisa jelaskan ya. Saya bisa jelaskan. Yang ngobrol di sini nih
bisa menjelaskan, bisa menunjukkan. Luar biasa. Nggak cuma ngobrol asal. Iya, iya. Ayo, saya tunjukkan tempatnya di mana kan gitu. Oke, Kalau oke. memang benar-benar mencari, kalau nggak mau mencari ya nggak ketemu. Berarti kalau boleh saya garis bawahi, yang disebut agama Zong sebagaimana tema kita pada malam ini adalah agama yang hanya berhenti pada tuntunan syariat dan ritual saja. Betul. Nah, sebenarnya orang yang seperti kelompok apa yang bertarekat ya tadi Pak Wakiman dari tarekat apa? Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara ya. Artinya mereka juga nggak hanya apa namanya menjalankan ritual syariat, tapi secara rohani bisa tersambung dengan Tersambung. para rasul utusan yang diwakili oleh ulama pewaris Nabi. Izin pamit dulu. Siap Bang Oh Egi. iya, moga-moga. Terima kasih Bang Egi. Iya. Kita makan dulu tadi udah. Udah 2 piring. Siap. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Iya iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dilanjut Pak Wakiman. Saya lupa tadi. Iya, jadi kemana harus referensinya kita harus ketemu. Ngobrol di sini aja. Nanti juga ada nomor teleponnya. kan. Oh. iya, bisa dihubungi gitu. Kan gitu. Jadi bedanya jelas sekali saya kira Pak Kus tadi. Pada saat kita beragama hanya dengan mengikuti tuntunan syariat dan ritual, ternyata ada makna yang lebih jauh dari itu tentang hubungan batin atau hubungan rohani antara manusia dengan Tuhannya tadi ya. Jadi kalau ayatnya kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti atau mentaati sebuah entitas yang disebut dengan Allah, Rasul dan ulil amri kalau entitasnya nggak ada. Berarti wajib ada interaksi ya. Kita wajib ketemu itu dengan ulama warasatul anbiya itu. Karena gini Pak Haji, Islam itu kan tunduk, patuh, taat, Kepada berserah diri kepada guru Zah, Zah. ya, tapi Mm-mm. yang tersambung dengan ruhani kita, dengan Allah tentunya. rohani Rasulullah gitu. Oke. Jadi bukan bahasanya kita ngaji sama ulama atau kiai yang hanya bulat saja di syariat saja, nggak bakal bisa nyambung. Ya saya kira bedanya jauh Pak. Ya artinya kalau tadi seperti yang disampaikan Pak Wagiman harus ada dari rukun syahadat aja itu udah beda jauh ya. Yang satu bersaksi, yang satu hanya cukup mengucapkan tanpa ada yang disaksikan. Padahal kalau kita lihat di sidang-sidang di pengadilan tuh, di pengadilan agama atau di pengadilan tipikor atau pengadilan negeri ya kan, itu kan wajib tuh yang saksinya bahkan disumpah loh dia. Apakah Anda melihat pada saat ini ya pakai Al-Qur'an segala macam itu Iya, kan. melihat kejadiannya, Iya. kapan waktunya, berapa menit, berapa detik. Berarti yang namanya kesaksian wajib melalui interaksi panca indera orang yang menyaksikan ya. Sama dong berarti yang syahadat juga wajib begitu. Syahadat itu ya wajib. Ya, artinya kalau kita merujuk pada syahadatnya para sahabat yang pada saat hidup sezaman dengan Nabi saat itu, mereka bisa langsung menyaksikan zahir nabinya ya. Nah, karena kita sudah berbeda zaman ribuan tahun setelah Nabi meninggal ya kan, artinya itu fungsi itu sekarang yang diemban oleh ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum tadi ya. Supaya enggak zong ya. Berarti enak kalau gitu Pak Wagiman. Jadi kita kayak tinggal dipandu aja oleh ulama pewaris Nabi tadi ya. Sekarang kalau untuk membedakan ulama yang waris atau yang tidak, itu gampang. Bisa nggak dia menunjukkan jalannya untuk menuju kepada Allah? Kan gitu. Ayatnya juga jelas. Bisa nggak dia menunjukkan jalannya, caranya, di mana, kan gitu. Ya kalau cuman terus saja ngomong ini dan itu ya Ada ujungnya ya. nggak ada ujungnya. Harus bisa menunjukkan adanya di mana, caranya bagaimana, kan gitu. Betul. Itu. Luar biasa. Iya. Saya kira Pokoknya intinya agama itu harus ada wasilah, begitu. Tanpa wasilah nggak mungkin kita berhubungan dengan Tuhan. Sebagai yang maha. penghubung Iya, rohani kita dengan dengan rohani Rasul yang dibaliknya adalah akan terhubung dengan Maha Ruh Tuhan itu sendiri ya Pak ya. Iya.
Oke. Tapi ya mohon maaf nih, perlu digarisbawahi bahwa ulil amri minkum itu kan seorang manusia juga. Ya. Beliau itu bukan Allah atau bukan Tuhan ya. Di baliknya itu. Oh, artinya secara zahir dia manusia biasa, tapi secara rohani mungkin sudah Udah ada melalui ketersambungan. tahap pensucian kali ya. Iya. Oh. Karena dia sebagai pewaris. Itu yang mutlak. Ya, saya kira ini bisa kita terima. Itu karena apa? Oleh sebab itu kenapa di karangan para tasawuf itu ada sebuah teknik yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Nah, itu kan artinya kan yang kita ingin bersihkan kita punya rohani atau jiwa kita. Jadi sebenarnya metode itu yang ditempuh oleh para rasul dulu ya Pak Yai ya. Jadi artinya walaupun dia secara zahir adalah manusia biasa yang hidup sezaman dengan kita, tapi secara rohani sudah melalui proses itu. Oh, oke. Sudah melalui gitu. Ya. Ini kalau saya garis bawah sih kayaknya ada 3 tahapan itu di dalam apa namanya persepsi tasawuf. Yang pertama disebut takholi itu ya. Takholi dan kemudian tajali. Jadi sebelum bertajali orang harus dibersihkan dan disucikan dulu ya. Itu rohaninya ya, bukan jasmaninya ya. Oh. Jadi berarti kalau boleh nggak kalau saya definisikan bahwa ritual syariat itu hanya mencakup aktivitas jasmani saja. Betul ya. Jadi padahal kalau kita harus gali lebih jauh, harusnya secara rohani tersambung ya tadi dengan para rasul melalui wasilah tadi ya. Nah, itu harus aktivasi rohani. Oh, itu yang disebut baiat tadi ya. Oh, Kalau- iya. Kalau rohaninya nggak diaktifasi, ya nggak bisa. Contohnya HP aja lah. Ya. Ya, Sebenarnya apa tuh? Iya, Di-upgrade ya. ya. Kalau HP walaupun baru baterainya full, kalau nggak diaktifasi bisa. Nah, iya, kalau baterainya ngedrop, nggak ada powernya. Mana bisa kita hubungan ke Iya. saudara Oke. kita yang Itu jauh. harus memenuhi rukun dan syarat. Oke. Nah, saya kira kan ini nggak banyak ini yang bisa menjelaskan metodologi seperti ini dalam beragama. Artinya kalau kita ambil persentase barangkali di kita di Indonesia aja lah dalam skup negara kita sendiri, rasa-rasanya hanya kalangan tertentu yang bisa menjelaskan seperti apa yang disampaikan Pak Wagiman dan Pak Kus tadi. Artinya secara umum kita lebih tunduk pada ritual dan apa namanya tuntunan syariat yang zahir tadi gitu loh. Iya. Kalau gitu banyakan zongnya dong daripada enggaknya. Banyakan zamnya. Makanya dulu kita begitu, Pak Haji. Makanya Oh, maksudnya sebelum masuk di majelis dzikir ini. Oh, oke. sia-sia, kasihan. Saya kira lebih gampang Pak ini ya. Berarti kalau begitu artinya kan Suruh nyari kok. iya. Nah, Nyari harus nyari ya, gerak. sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Nah, berarti begitu ketemu artinya kita akan terus-menerus dalam bimbingan sosok yang berfungsi sebagai ulama warasatul anbiya tadi ya. Betul. Oh, itu yang disebut guru juga nggak? Guru rohani. Guru rohani sekaligus guru jasmani ya. Guru rohani dibalik guru zahir kan gitu. Ya, yang disebut istilah mursyid di dalam bertarekat itu ya. Bahasa kerennya itulah. Oh, berarti hampir sama ya kalau saya garis bawahi yang disebut mursyid atau walia mursyida, ulama warasatul anbiya sama ulil amri minkum sebenarnya secara fungsi hampir sama ya. Secara fungsi Yang dulu diemban oleh Rasul itu sendiri gitu ya. Nabi Muhammad. Kalau saya tarik lebih jauh mengenai perspektifnya ke luar agama Islam nih. Karena tadi kan kita lingkupnya, skupnya dalam ajaran Islam atau kita sebagai pelakunya orang Muslim. Apakah di luar agama Islam, katakanlah teman-teman Nasrani atau Hindu, Buddha harus melalui metode yang sama tadi nggak kira-kira Pak Wagiman? Harus dong. kalau sekarang ya harus melalui metode yang sama, ya. metodologi yang Karena sama. sosok itu sebagai penghubung rohani kita ya. Iya, sebagai Supaya nggak zong transmitter. lagi. Betul. Ya, metodologinya tetap harus sama gitu kan. Karena ya secara fungsi kan sama. Sama, Ya, cuman sebutannya kan hanya pindah wadah kan dari Rasulullah Muhammad pindah ke walia mursida. Walinya jasadnya, mursidnya itu ya Rasulullah sendiri. Makanya kalau nggak salah di Al-Quran disebutkan itu. Jadi para rasul itu sebenarnya
mengemban visi misi ketuhanan yang sama. Betul. Bahkan kalau kita berbicara mengenai agama tauhidnya, itu agama yang satu dong berarti ya sama. Walaupun secara ritualnya berbeda-beda. Iya. Ya. Itu ayatnya juga ada juga Ada ya. di dalam Al-Qur'an itu. Ada ya. Jadi agama tauhid ini adalah agama untuk kamu semua dan aku adalah Tuhan untuk kamu semua. Kan Tuhan Esa satu kan. Tapi Nggak banyak. Di antara para rasul juga saling membenarkan ya. saling membenarkan. Enggak. Rasul-rasul yang dahulu emang Kan kalau kita lihat umat sekarang nih kan seolah-olah, wah agama saya bener dong, oh kalian nggak di Salah. agama saya, ya berarti kalian salah. Seolah-olah begitu ya Pak. Iya, iya. Jadi karena tidak menemukan metodologinya, jadi saling menyalahkan. Kalau ketemu metodologinya dan sama, iya. Walaupun lewat tempat sucinya, misalkan satu lewat gereja, satu di masjid, di beribadatnya, satu di pura, di vihara. Artinya kalau ada ketersambungan, berarti sebenarnya sama ya. Sama. Oh, itu yang disebut agama tauhid atau agama yang satu itu. Iya, karena jelas ayatnya juga Dahsyat sekali jelas. nih ilmunya Pak Wah, gimana nih? Kok bisa begitu? Dapatnya dari mana tuh Pak gimana? Ya, otomatis dari ulama waris. Oh. Waris. Karena ya kalau kita sebut sebagai apa namanya penghantar itu mungkin ya tadi karena ada wasilahnya gitu ya. Oh, luar biasa ini. Nah, Wasilahnya zong. ya, zong tadi ya. Jadi hanya ya kayak hanya kita terjebak di rutinitas ritual dan syariat agamanya aja ya. Udah pasti zong lah. Gile nih Pak, gimana? Pak Gus mau nambahin? Ada berapa? Jadi untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal apa itu wasilah, tolong carilah wasilah. Iya, karena itu penentu ya. Menentu, mohon maaf biar nggak ngawur atau nggak zong atau nggak Sebagai ngayal. penghubung kita ke alam kerohanian Ini tadi ya. logikanya saya gambarin gini aja deh ya. Ini logika yang paling gampang. Jangankan yang dimensinya di atas dunia atau disebut alam akhirat, Mm-mm. yang dimensinya masih di dunia saja. Contoh ya, Dimensi yang sama lah ya. Pak Haji Yasir mau nemuin Pak Prabowo umpamanya presiden. Oh. Kira-kira Pak Yasir bisa langsung ke Prabowo enggak? Wah, langsung ditolak saya. Oh, bisa ditembak sikile. Itu kan harus melalui. Iya, melalui tahapan-tahapan itu. Itu masih satu dimensi. Satu dimensi. Iya, Pak, kalaupun bisa paling jalannya pasti akan berliku Pak Yai. Paling enggak saya ke istana dulu, ketemu menterinya atau ketemu utusannya atau ketemu wakilnya nanti. Jadi secara fungsi Bisa langsung. ya Bisa betul. Iya, iya, iya. Apalagi ini mau langsung ke Tuhan ya. Kalau Orang-orang di luar gitu loh Pak. Orang-orang di luar Iya. itu saya yakin sampai sekarang dan nggak hanya kalangan Islam, kalangan yang lain itu persepsinya hampir sama. Ini mau- bahwa yang disebut Tuhan itu maha mendengar, maha mengetahui. Betul. Jadi setiap kita punya sesuatu ya kan dalam hati misalkan Tuhan pasti mendengar. dengar. Udah pede aja ya, Pede padahal aja, padahal beda dimensi yang Wah, jauh. Ya. jauh. Dan itu nggak mungkin tersambung kalau nggak ada. Misli sayun kok kita masih ala icikiwir bahasanya. Mana mungkin teknis. Iya, 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 iya. Oke. Gitu. Ini Bisa ikut-ikutan asal. analog yang paling gampang lah ya. Iya, iya, Begitu. iya, iya. Jadi jangan sampai bahasanya udah merasa Iya. apa ibadah secara Pol-polan ternyata zong. bahasa pol-polan 5 waktu bahasanya mohon maaf sekali ya. Tinggalan semenit aja. Semenit aja kayaknya merasa rugi. Memang- Itu memang- kalau nggak ada ketersambungan kasih Iya. harus Maka- apa zong ya pakai Iya. So, Karena dari syarat rukun aja udah beda jauh Pak Gus. Tadi yang orang di luar kan dari syahadatnya hanya hanya mengucapkan ya kan untuk di kalangan majelis zikir terupanya harus bersaksi benar-benar ya. Dan yang disaksikan itu adalah ulama pewarisnya Nabi itu. Oh, luar biasa. Intinya dicari. carilah wasilah untuk supaya ketersambungan rohanimu kepada yang maha rohani melalui
ruhani Rasul. Rasul. Oh. Allah saja menghampiri alam manusia itu memakai Rasul, Oh iya tuh Pak Wagiman. memakai perantara. Ya kalau nggak salah kalau di Jawa itu kalau mau adzan tuh biasanya orang baca itu dulu inna wal malaikatu Nah, itu yusholluna ala nabi ya kan. Jadi artinya kan lawat. Allah dan malaikat saja bersolawat menyeru kepada nabi. Nah, Jadi definisi sholawat itu loh ya. iya. Enggak maksudnya masa kita manusia mau bisa langsung ke Tuhan padahal Tuhan sendiri menghampiri alam manusia melalui rasul utusannya. Oh, berarti kalau boleh dibilang setengah ngawur agak kemelinti juga itu ya orang-orang yang merasa percaya diri kepedean bisa langsung sampai Tuhannya gitu ya. Merasa gimana sih? Merasa. Merasa. Itu kita juga dulu begitu Pak Haji. Jadi ya nggak ada salahnya untuk ya kita mencari pokoknya intinya gitu supaya sempurna gitu loh. Cari jalan Siap, keluar. siap. Ya, Karena yang akan kembali kepada Allah itu Iya. kita bukan jasad loh. Betul. Nah itu saya kira banyak sekali distorsi atau dispute atau apa ya ketidakjelasan yang disampaikan oleh para ulama itu. Contohnya begini, pada saatnya nanti kita akan meninggal, kemudian dihisap amal kita ya kan, pahala dosa, kemudian masuk neraka. Iya. Jadi, padahal kalau kita merujuk pada satu kalimat yang populer, kalau pada saat seseorang meninggal, itu kan biasanya kan yang diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi segala sesuatu karena Allah dan tempat kembali itu ya kepada Allah atau Tuhan itu sendiri. Kenapa kok yang di luar itu ceritanya surga neraka terus? Harusnya kalau kembalinya ke surga atau ke neraka itu enggak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilan nari atau innal jannah gitu loh. Surga. Tapi kan tempat kembalinya kan ke Tuhan sendiri. Makanya wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu Ya, ada kalimat Nabi yang menyampaikan bahwa Silakan, Pak. Islam itu datang dengan keadaan asing dan akan kembali asing. Apanya yang asing kan gitu? Itu metodologi dan wasilah itu yang nggak ketemu. Berarti kalau saya cermati nih Pak Wagiman, artinya kondisi sekarang ini yang tadi saya bilang masyarakat secara umum, secara luas di luar sana, Iya. yang meyakini bahwa syahadat hanya cukup mengucapkan, ini benar-benar sudah asing dong dari metodologi dan asing. sistem agama yang disampaikan Pak Wagiman tadi ya. Betul, asing, dianggap asing. Metodologi dan wasilah itu dianggap asing. Iya, ada tuh datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing ya. Asing. Nah itu nggak ada ketersambungan secara rohani melalui Rasulullah tadi. Iya. Itu sebutannya wasilah. Itu ulama pewaris. Betul. Berarti yang harus digalakkan sebenarnya fungsi ulama warasatul anbiya tadi ya. Betul. Yang memegang tali wasilah tadi ya. Yang dikuasakan kan di situ. Berarti kalau kita cermati situasi sekarang ini di masyarakat umum kita, artinya ulama banyak sekali kan Pak Wagiman. Tapi sedikit sekali loh yang menjelaskan seperti yang disampaikan Pak Wagiman sama Pak Kus tadi. Nah itu yang ditakutkan oleh Nabi zaman waktu itu adalah ulama ulama yang menyampaikan Iya. agama tetapi tidak memakai wasilah itu. Padahal harusnya dia membimbing umat ya melalui wasilah itu, sekaligus menyambungkan kepada Tuhan. Betul. Nah itu Ya kalau gitu beda sekali nih antara agama Zong sesuai tema kita dengan agama yang bermetodologi dan ada sistemnya seperti yang disampaikan Pak Wagiman sama Pak Kus tadi ya. harus lewat wasilah itulah kita. Berarti kuncinya di wasilah ya Pak Wagiman ya, sebagai penghubung tadi ya. Maukan wasilah dalam hidupmu. Oke, kalau begitu mungkin bisa saya garis bawahi sebelum kita akhiri bincang-bincang santai kita. Artinya yang dimaksud dengan agama Zong seperti yang kita sampaikan tadi dengan tema kita pada malam ini, artinya Zong ya seperti seolah-olah sudah beragama, seolah-olah sudah mengikuti semua tuntunan ritual dan syariatnya, Betul. tapi tidak ada ketersambungan ya Tidak dengan ada Tuhan dan Rasulnya tadi ya. Sangat disayangkan. Oke. Sayang sekali kalau dalam hidup kita ini nggak ketemu wasilah. Ya percuma ritual ibadah kita nggak nyampe. Capek doang. Itu luar biasa itu berarti. Iya.
Artinya nggak semua orang loh punya pemahaman seperti ini gitu loh. Jadi ya saya kira kalau kita ukur ya, kita cermati di luar, cukup banyak sekali itu yang versi agamanya masih zong tadi itu kalau Hampir 90%. 9,7. berarti artinya secara konsep beragama merujuk pada agama yang bermetodologi dan mempunyai sistem wasilah tadi. Iya. Zaman sekarang ini sudah jauh berarti Pak Wagiman ya? Jauh, sangat jauh. Apa boleh disebut ini tanda-tanda kategori sebagaimana rumusan dalil tadi yang disebut akan kembali dalam keadaan asing itu? Iya, betul. Itu tanda-tandanya itu. Jadi artinya situasi timingnya ya saat-saat ini ya? Ya, iya kan Nabi sampaikan Islam tidak lebih dari 14 kurun dah, coba. Oh iya ya, ini udah mau hampir 1000 hampir 1.500 kan, ya, 1.400 sekian. Betul, Ya betul. itu tanda-tandanya itu. Banyak tuh saya kira dalilnya, apa ayatnya tuh ada yang menyebutkan, saya nggak hafal Arabnya, maklum bukan orang Arab, tapi kurang lebih gini, apa namanya, orang-orang Islam ibarat buih di lautan ya kan, masjid mereka banyak tapi kosong dari petunjuk ya kan, Iya. masjidnya mewah-mewah, megah-megah tapi nggak ada petunjuk di dalamnya, artinya kan hampir sama itu. Iya. Artinya seperti yang rumusan dalil yang disampaikan Pak Wagiman tadi akan kembali dalam keadaan asing gitu ya. Sekarang yang dibahas itu kan ritualnya, Iya. bukan ketersambungannya gitu. Sedangkan Padahal esensinya ketersambungan rohaninya ya. ketersambungan rohani kita kepada yang maha rohani melalui Iya. Rasul utusan. Yang zaman dulu, zaman saat ini kita bisa melalui ulama warasatul anbiya. Betul. Artinya ada interaksi ya. betul. Oh, Harus nah ini yang saya kira ini yang membedakan Pak Wagiman. Kalau orang di luar beragama hanya cukup mengikuti ritual dan syariatnya, artinya di kalangan majelis zikir yang diikuti Pak Wagiman ini interaksi nyata antara umat ya kan, sebagai umat beragama dengan ulama pewaris nabinya itu ada ya berarti. ada barangnya. Iya, berarti kalau yang zong nggak ketemu barangnya tuh, Ya, nggak ke ketemu. Tuhannya nggak ketemu, ke Rasulnya nggak ketemu. Ketemu. Padahal ulamanya ada tuh, ulama-ulama yang di luar sana kan banyak sekali tuh yang menjelaskan agama. Iya, bersaksi nggak ada yang disaksikan. Lah iya ya. Intinya telur mentah-mentah pengetahuannya. Oke. Iya. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita malam ini. Saya kira kita sampai pada kesimpulan bahwa agama sejatinya adalah tentang hubungan rohani antara rohani manusia dengan rohani Tuhan melalui rohani Rasul sebagai transmitter rohaninya, atau yang saat ini kita bisa temui melalui ulama warasatul anbiya atau ulul amri minkum atau walia mursida ya, kalau di dalam kelompok tarikat itu disebut guru mursyid ya. Tapi banyak loh yang mengaku-ngaku guru mursyid itu. Sekarang gampang sih, bisa nggak menjelaskan akhirat sekarang. Akhirat itu sekarang bukan nanti. Terus kitab kodim ya. Kalau di rukun iman itu kan kepada Allah. Ini yang dimaksud Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Terus kepada kitab ya, kitab kita kan di situ nggak ada, nggak ada keterangan kitab Al-Quran atau kitab Injil, hanya kitab-kitab. Artinya itu kitab kodim ya, bukan kitab mushaf ya. Kitab yang masih cahaya lah, itu Sumber gelombang ya. iya. Oke, terima kasih Pak Wagiman, terima kasih Pak Kus. Tadi saya kembali tegaskan bahwa agar kita tidak zong dalam beragama, Ya tawarin yang mau masuk mau belajar. ya saya kira kita harus ketemu agama yang bermetodologi, agama yang mempunyai sistem kerohanian yang menyambungkan rohani kita sebagai umat beragama dengan rohani Rasul yang kemudian akan tersambung atau bersambung dengan rohani Tuhan itu sendiri. Saya kira demikian. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Tapi bagi pemirsa yang ingin tahu lebih jauh mengenai Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara, silakan menghubungi ke, nanti ada nomornya ya Pak Wagiman ya. Boleh silakan disaksikan di channel YouTube kami ada, atau nanti silakan mengirimkan pesan melalui nomor handphone yang tertera dalam channel atau tayangan video ini. Akan direspon. Ya.
Saya kira demikian. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.